Roronoa Zoro atau yang sering kita kenal sebagai Zoro adalah anggota bajak laut pertama yang bergabung bersama bajak laut topi jerami. Ia adalah seorang pendekar pedang yang sangat terampil dari kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Ketika pertama kali Zoro berhasil diselamatkan oleh Luffy dari tawanan Kapten Angkatan Laut yang bernama Morgan, Zoro pun mengungkapkan keinginannya kepada Luffy untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Dan dari sinilah awal perjalanan Zoro dimulai untuk menjadi pendekar terhebat di dunia bersama bajak laut topi jerami. Di sepanjang perjalanannya menjadi anggota bajak laut topi jerami, Zoro pun telah menghadapi berbagai pertarungan yang berbahaya. Seringkali dalam perjalanannya bersama kru topi jerami, Zoro kerap menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh. Bahkan ketika di pertarungannya, Zoro sempat mengalami kesulitan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Akan tetapi berkat kegigihan dan tekadnya yang sangat kuat, seringkali Zoro pun berhasil unggul di dalam pertarungan melawan musuh-musuhnya tersebut. Nah, di video kali ini KZ Anime akan membahas 10 momen terepik Zoro dalam perjalanannya bersama bajak laut topi jerami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berlayar ke videonya. Zoro versus Mihawk. Di saat perjalanan bajak laut topi jerami singgah di Baratie, mereka pun sempat terlibat pertarungan yang sangat sengit melawan bajak laut Don Krieg. Namun setelah bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan bajak laut Don Krieg, di sana untuk pertama kalinya Zoro pun dipertemukan dengan Mihawk yang merupakan penyandang gelar pendekar pedang terhebat di dunia pada saat itu. Mihawk yang saat itu datang ke Baratie untuk mengejar bajak laut Don Krieg yang kabur setelah pertarungannya di Grand Line melawan Mihawk. Di sini Zoro yang mengetahui kedatangan Mihawk tanpa berpikir panjang langsung menghampiri Mihawk dan menantangnya untuk bertarung. Namun pada saat itu Mihawk pun menolak ajakan pertarungan dari Zoro tersebut dengan alasan ia tidak tertarik bertarung dengan orang dari Ace Blue, di mana menurut Mihawk orang-orang dari Ace Blue adalah orang-orang yang lemah. Namun setelah Mihawk melihat tekad dari Zoro yang begitu besar, ia pun akhirnya menerima tantangan dari Zoro untuk bertarung. Kemudian ketika pertarungannya melawan Zoro, Mihawk pun hanya menggunakan sebilah pisau kecil untuk melawannya. Walau hanya menggunakan pisau kecil, Zoro dibuat tak berdaya melawan Mihawk. Dan pada akhirnya Zoro dibuat terpojok dengan kekuatan yang begitu hebat dari Mihawk. Lalu setelah melihat ambisi Zoro yang begitu berkobar-kobar untuk melawannya, Mihawk pun mulai menjadi sedikit tertarik dengan Zoro. Dan pada akhirnya Mihawk pun mulai menggunakan pedang legendarisnya dengan niat memberikan serangan yang terakhir kepada Zoro. Hingga pada akhirnya Mihawk pun melancarkan serangan terakhirnya kepada Zoro yang membuat Zoro akhirnya kalah dengan menerima luka serangan dari Mihawk. Dan tak hanya itu, kedua pedang Zoro pun patah akibat mencoba menahan serangan yang Mihawk lakukan. Lalu sesaat sebelum Mihawk menyerangnya kembali, Zoro yang tak ingin menerima luka tebasan di punggungnya, ia pun kemudian membalikan tubuhnya kepada Mihawk yang akan menebasnya kembali. Di posisinya yang akan tertebas, Zoro mengatakan bahwa luka di punggung merupakan aib bagi seorang pendekar pedang. Mihawk yang mendengar hal itu pun merasa kagum dengan keberanian Zoro, sehingga ia pun memberikan tebasan terakhirnya ke Zoro dengan penuh kehormatan. Lalu setelah pertarungannya berakhir, Mihawk pun mengatakan kepada Zoro untuk tidak menyerah kepada ambisinya tersebut. Dan Mihawk mengatakan akan menunggu Zoro untuk kembali melakukan pertarungannya sampai Zoro dapat melampaui dirinya. Zoro versus Mr. One. Ketika bajak laut topi jerami tiba di Alabasta, mereka pun mempunyai misi untuk menyelamatkan kerajaan Alabasta dari kekuasaan krokodil. Dan dalam misinya tersebut, semua kru bajak laut topi jerami pun telah dihadang oleh beberapa anak buah yang terkuat dari krokodil. Salah satu anak buah terkuatnya yaitu Mr. One atau Dust Bones.
Mr. One adalah merupakan orang yang telah memakan buah iblis Supa-Supa no Mi, yang membuat dirinya menjadi seorang manusia pedang. Dan dalam pertarungannya di Alabasta, Zoro adalah merupakan orang yang sudah memilih untuk bertarung dengan Mr. One. Dalam pertarungannya melawan Mr. One ini, mungkin telah menjadi pertarungan yang tak terlupakan bagi Zoro. Zoro saat itu benar-benar dibuat sangat kewalahan melawan Mr. One dengan luka yang ia terima di sekujur tubuhnya. Dikarenakan waktu itu Zoro masih belum memiliki kemampuan untuk menebas sebuah besi. Namun setelah berhasil mempelajari kelemahan dari Mr. One, akhirnya Zoro pun berhasil mengalahkan Mr. One dengan jurus pamungkasnya, Itoryu Iyai Shishi Sonson, dan berhasil membuat tubuh besinya itu tertebas oleh Zoro. Zoro versus Om. Pada insiden yang terjadi di Pulau Langit, bajak laut topi jerami harus terlibat masalah dengan suku Saindian dan penduduk Pulau Langit. Dalam petualangannya ini, Zoro pun bertemu dengan lawan yang cukup kuat yang bernama Om. Om adalah salah satu pendeta bawahan Enel yang bertarung dengan menggunakan pedang yang berteknologi milik ideal. Alasan Zoro melawan Om saat itu dikarenakan Om telah berhasil mengalahkan Chopper dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Zoro yang melihat hal itu membuatnya menjadi sangat marah dan akhirnya mengambil alih pertarungan. Dan dalam pertarungan melawan Om ini menjadi pertarungan yang begitu merepotkan untuk Zoro. Dikarenakan saat itu Om memiliki pedang yang bisa memanjang dan meliuk-liuk yang membuat Zoro sulit untuk mendekatinya secara langsung. Karena sulit untuk mendekati Om, Zoro pun sering berlindung di antara dinding-dinding reruntuhan untuk menghindari serangan dari Om. Namun dalam puncak pertarungannya, Zoro akhirnya mengeluarkan jurus barunya yang bernama Hyakuju Pondoho. Dan berkat jurus barunya tersebut, Zoro pun akhirnya dapat mengalahkan Om dengan sekali tebasan. Zoro versus Kaku. Dalam misi membawa Robin kembali dari tangan pemerintah dunia di Water Seven, bajak laut topi jerami pun mau tidak mau harus berhadapan dengan agen pemerintah dunia yang bernama CP9. CP9 sendiri adalah salah satu agen terbaik milik pemerintah dunia. Dalam pertarungan ini, Zoro berhadapan dengan salah satu agen CP9 yang bernama Kaku. Kaku adalah pemakan buah iblis Ushi-Ushi no Mi model jerapah. Momen pertarungannya melawan Kaku adalah salah satu pertarungan yang paling dahsyat yang pernah Zoro hadapi. Di mana pada saat itu Zoro terlihat sangat kewalahan melawan Kaku yang sulit untuk diserang. Dengan kekuatan yang mampu menguasai teknik Rokushiki dengan baik, Kaku terus-menerus membuat Zoro dalam keadaan terpojok. Ditambah lagi dengan kekuatan buah iblis Zoan jerapahnya yang telah membuat Kaku sempat unggul dalam pertarungannya melawan Zoro. Ia juga memiliki kemampuan berpedang Nitoryu atau pengguna dua pedang yang membuat Zoro semakin sulit untuk mengalahkannya. Namun dalam puncak pertarungannya, Zoro pun akhirnya berhasil mengalahkan Kaku dengan teknik yang bernama Asura Ichibukin atau yang bernama jurus 9 pedang. Zoro versus Ryuma. Pada saat insiden yang terjadi di Trailer Park, Zoro saat itu sempat melihat pertarungan antara Brook dengan Ryuma. Ryuma adalah salah satu pendekar pedang legendaris dari negeri Wano yang telah berhasil dihidupkan kembali oleh Gekko Moria dengan kekuatannya. Brook yang saat itu tengah berusaha mengambil kembali bayangannya dari tubuh Ryuma, ia pun akhirnya harus mengalami kekalahan dalam pertarungannya melawan Ryuma. Dan setelah melihat Brook yang telah berhasil dikalahkan oleh Ryuma, akhirnya Zoro pun mengambil alih pertarungan dengan bertujuan untuk mendapatkan pedang legendaris dari Ryuma. Pertarungan di antara mereka pun terjadi di atap gedung Trailer Park. Dan saat itu Ryuma yang memiliki bayangan dari Brook, otomatis ia juga memiliki cara bertarung yang sama persis dengan Brook.
Akan tetapi, kekuatan yang ditimbulkan oleh Ryuma pun jauh berbeda dengan Brook. Dan Ryuma juga memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Brook. Setelah melakukan pertarungan sengit melawan Zoro, namun pada puncak pertarungannya, akhirnya Zoro pun berhasil mengalahkan Ryuma dengan teknik pamungkasnya yang bernama Itoryu Hiryu. Sehingga setelah mengalahkan Ryuma, Zoro pun akhirnya bisa mendapatkan pedang legendaris dari Ryuma yang bernama Shisui. Zoro versus Kuma. Setelah berhasil mengalahkan Oz dan Moria di trailer park, tiba-tiba muncul si Chichibukai lain yang bernama Bartolomeo Kuma. Pada saat itu, Kuma muncul dengan bertujuan untuk menangkap Luffy dan menyerahkannya kepada pemerintah dunia. Mengetahui hal itu, para kru topi jerami pun langsung melindungi Luffy yang sudah tak sadarkan diri dari incaran Kuma. Selain Kuma yang memiliki kemampuan berteleportasi yang hebat, ia juga mampu membuat ledakan yang sangat dahsyat dari hasil pemadatan udara yang dilakukannya. Tubuhnya pun telah dimodifikasi oleh pemerintah dunia dengan teknologi yang bernama Pacifista, yang membuat kulit Kuma sekeras baja. Sehingga dengan tubuh bajanya itu, Kuma tidak merasakan apapun saat Sanji menendang tubuhnya dengan kekuatan penuh. Lalu setelah melihat apa yang telah dilakukan Kuma pada teman-temannya, Zoro pun marah dan tak tinggal diam. Dia pun berusaha mati-matian untuk melindungi Luffy dengan sisa-sisa tenaganya. Namun sayangnya, usaha yang dilakukan Zoro pun sia-sia. Hingga pada akhirnya Zoro pun menyerahkan nyawanya untuk ditukar dengan keselamatan Luffy dan teman-temannya. Melihat tekad Zoro yang begitu kuat, Kuma pun memberi keputusan kepada Zoro dengan mau menerima semua rasa sakit yang telah diterima oleh Luffy dengan kekuatannya. Dirasa tidak ada jalan keluar lagi untuk melindungi Luffy dan teman-temannya. Akhirnya Zoro pun menerima keputusan Kuma tersebut dan berakhir dengan luka yang bercucuran darah di seluruh tubuh Zoro. Zoro versus Pika. Salah satu pertarungan yang cukup besar bagi Zoro adalah pertarungannya melawan Pika. Pika adalah salah satu anggota eksekutif bajak laut Doflamingo, dan dia memiliki kekuatan dari buah iblis yang bernama Ishi Nomi, yang mampu memanipulasi diri dan area sekitar untuk berubah menjadi bebatuan. Pertarungan ini cukup menguras energi Zoro ketika Pika berubah menjadi batu raksasa. Selain itu, tubuh aslinya juga berpindah-pindah, sehingga butuh waktu lama bagi Zoro untuk bisa mengalahkannya. Namun untuk mengalahkan Pika, Zoro telah dibantu oleh Orlumbus untuk membantunya terbang ke arah Pika. Dan hal itu pun berhasil membuat Zoro untuk memotong tubuh raksasa Pika menjadi beberapa bagian. Setelah terkena serangan Zoro tersebut, Pika pun keluar dengan tubuh aslinya yang dilapisi dengan haki. Namun hal itu tidak membuat Zoro gentar. Hingga akhirnya Zoro pun dapat mengalahkan Pika dengan satu serangan pamungkas yang bernama Sensen Sekai. Zoro versus Hawkins. Saat berada di Wano dan bertemu kembali dengan Luffy, Zoro dan Luffy terlibat pertempuran melawan salah satu headliner bajak laut Kaido yang bernama Hawkins. Hawkins adalah salah satu orang yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Kaido. Saat melawan Luffy dan Zoro, Hawkins pun sedikit berhati-hati karena dia sendiri tidak yakin bisa menang melawan dua supernova sekaligus. Dalam pertempuran mereka tersebut, di posisi Luffy yang harus melindungi Tama yang sedang mengalami sakit keras. Dan hal itu yang menjadikan Zoro terpaksa harus bertarung melawan Hawkins demi melindungi Luffy dan yang lainnya. Lalu pertarungan Zoro melawan Hawkins pun terjadi. Dan Hawkins yang mampu menciptakan monster yang begitu besar dengan kemampuannya itu, ia pun mencoba menyerang Zoro dengan kekuatannya tersebut. Walau pada awalnya Zoro sempat kewalahan melawan monster yang Hawkins ciptakan, namun pada akhirnya ia pun mampu mengalahkan monster tersebut dengan jurus Nitoryu Nigiri Toro Samon.
dan akhirnya membuat Zoro berhasil untuk melindungi Luffy dan yang lainnya. Zoro versus Killer. Selain melawan Hawkins saat di Wano, Zoro pun berhadapan dengan Kamazo Demon Slayer. Saat itu identitas Kamazo pun telah diketahui, yang sebenarnya bernama Killer. Dan dia adalah salah satu anggota bajak laut Kapten Kid yang telah memakan buah iblis Smile. Killer saat itu terlihat seperti pembunuh yang brutal dan sadis, dengan 2 buah sabit besar yang dimilikinya. Pada saat itu, Killer telah ditugaskan untuk membunuh Otoko dan Hiyori. Namun kebetulan, saat Hiyori sedang dikejar oleh Killer, Zoro berada di sana, sehingga membuat dia pun terlibat pertarungan dengan Killer. Saat pertarungannya melawan Killer, Zoro pun dihalangi oleh Gyukimaru, yang merupakan orang yang telah mencuri pedang Shisui miliknya. Zoro sempat dibuat kesal oleh Gyukimaru karena telah menghalangi pertarungannya dengan Killer. Melihat Gyukimaru yang terus menghalanginya, akhirnya Zoro pun melakukan pertarungan dengan keduanya, yaitu Killer dan Gyukimaru. Zoro sempat dibuat terpojok oleh Killer saat Gyukimaru menyerangnya, sehingga dia pun mendapat serangan fatal yang dilakukan oleh Killer. Meski telah menerima serangan fatal dari Killer, akhirnya Zoro pun berhasil membalikan keadaan, dan akhirnya Zoro dapat mengalahkan Killer dengan satu serangannya yang mematikan, yang bernama Santoryu Rengoku Onigiri. Lalu setelah berakhirnya pertarungan dengan Killer, akhirnya Zoro pun dibuat pingsan akibat luka yang telah diterimanya. Zoro versus King. Selain melawan Hawkins dan Killer saat di Wano, disinilah salah satu momen paling epik Zoro terjadi. Ketika Zoro harus berhadapan dengan salah satu petinggi bajak laut Kaido yang bernama King. King adalah salah satu ras terkuat yang pernah ada. Selain kekuatan King secara alami yang sudah mengerikan, King juga telah memakan buah iblis bertipe Zoan kuno, yaitu Ryuryu no Mi tipe Petranodon. Kali ini Zoro dibuat sangat kewalahan melawan King, dikarenakan semua serangan Zoro tidak ada yang dapat menebas tubuh King. Itu dikarenakan cara kerja kekuatan King yang begitu istimewa. Setelah melakukan jual beli serangan yang sangat sengit di antara keduanya, akhirnya pada puncak pertarungannya Zoro pun berhasil mengetahui cara kerja kekuatan King tersebut. Dan pada akhirnya Zoro pun berhasil mengalahkan King dengan jurus pamungkasnya yang bernama Ino Santoryu Ipakyu Sanjo Hiryu Jigoku, yang membawanya berhasil menebas tubuh King. Nah, itu tadi adalah beberapa momen epik dari Zoro di dalam perjalanannya untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia bersama bajak laut topi jerami. Bagaimana pendapat nakama tentang video kali ini? Silahkan tuliskan pendapat nakama semua di kolom komentar. Sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video dari KZ Anime selanjutnya.